Ayo dimulai aja Mas Edwin. Oke, bentar ya, bentar banget mau ini Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Saudara Fajar Hadi Pangestu ya, aplikan LPDP jalur targeted tahun 2022. Atas kehadirannya di sini. Kami dari tim LPDP, saya Edwin, bersama dengan Pak Sakti dan Bu Desi akan mewawancari Anda untuk seleksi kompetensi LPDP tahun 2022. Sebelum kita mulai interview, akan saya bacakan dulu tata tertib seleksi wawancara beasiswa LPDP 2022 tahap 1 ini. Yang pertama, peserta berada di ruangan tertutup. Tidak ada orang lain di dalam ruangan selain peserta, dan peserta tidak diperkenankan menggunakan masker atau sejenisnya selama proses wawancara. Yang kedua, peserta memakai baju sopan dan rapi. Yang ketiga, alat yang boleh digunakan untuk Zoom hanya laptop atau PC yang memiliki webcam, mikrofon, dan jaringan internet yang memadai. Selanjutnya, peserta wajib menyalakan kamera atau fitur video selama proses wawancara. Jadi nanti dibuktikan Anda memutar 360 derajat kamera laptopnya untuk membuktikan tidak ada orang selain Anda di ruangan ini. Kemudian alat komunikasi harap untuk dimatikan. Selama proses wawancara, peserta tidak diperkenankan pergi ke toilet atau keluar dari ruangan. Kemudian tidak diperbolehkan makan, namun diperbolehkan untuk minum dengan meminta izin terlebih dahulu. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan virtual background di Zoom, tidak diperkenankan untuk merekam atau melakukan dokumentasi dalam bentuk apapun. Untuk tata tertib, apakah ada yang mau ditanyakan, Saudara Fajar Hadi Pangestu? Tidak ada, Pak. Baik, untuk wawancara ini akan direkam. Dan hasil rekaman itu mutlak menjadi milik LPDP. Baik, Saudara Fajar Hadi Pangestu, could you tell us about yourself? Okay, thank you. First of all, thank you, Mr. Edwin, Mr. Sakti, and Ms. Desi for giving me opportunities to attending this interview. My name is Fajar Hadi Pangestu. Currently, I work at Coordinating Ministry for Economic Affairs as a personal manager at Human Resources Department. My primary task is how I develop and manage human resources, from planning, selecting, and improving their skills. I was interested as a team leader at Civil Servant Selection at Coordinating Ministry for Economic Affairs. I came to several provinces. I selected many candidates to become policy analysts. After that, after they join the Coordinating Ministry for Economic Affairs, I also improving their skills with several trainings, especially for giving them opportunities about micro, small, and medium enterprises, how to be competitive in industrial competitiveness, and then in free trade era of globalization.
Thank you, sir. That's all. Is there anything you want to add? Maybe your past contribution during your study bachelor degree or anything? Yeah. I've been directly involved in several organization in my college before. I conduct several training, and I also have several event such as charity, and then I also come to several organization to give a charity, and then I also involving in several organization. Thank you, sir. So in your profile that you have a achievement as what is National High School Student Olympiad in 2012. Could you tell us about that achievement? Yeah. Yes, thank you, sir. Back then, when I was high school in 2012, I was following several Olympic, National Olympic of Physics. It's following by several schools. I was one of the students there. I represented my schools. I and did you get the medals in that Olympiad? No, I'm just as a participant. Oh, so why you mentioned that that is one of your achievements? So just a participant is not. I think that's not one of kind of achievement. Why did you mention that as your achievement? Yeah, okay, sir. Because in level of school, in my school, I win the title. So I represented my school in the Olympiad intra school. After that, I come to for the next level, but I'm not win the medal, sir. Ya, jadi pengalaman Anda mengikuti Olimpiade Fisika itu, menurut Anda itu apakah hal yang sangat membanggakan atau bagaimana? Ya, jadi intinya di level sekolah itu saya udah memenangkan kejuaraan itu, Pak. Jadi di level sekolah itu kan sudah disaring, diambil sekitar 3 besar. Di situ saya peringkat 2. Kemudian saya mewakili sekolah sampai ke tingkat antar sekolah. Di tingkat antar sekolah kemudian saya lulus dan akhirnya mewakili tingkat antar kota di situ. Jadi saya mewakili Jakarta Selatan. Nah, di level Jakarta Selatan itu saya hanya sebagai peserta di situ karena saya tidak menang gitu.
Jadi itu mungkin salah satu penghargaan saya di level sekolah sampai level kota seperti itu. Ya, baik. Apakah Anda punya pengalaman melakukan riset ilmiah? Untuk riset ilmiah sih selama ini saya baru untuk perihal jurnal skripsi aja sih Pak. Jadi di situ saya ngambil jurnal tentang penerapan standar akuntansi pemerintah, kemudian pengaruh kompetensi ASN dan juga good governance terhadap laporan keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Seperti itu Pak. Jadi Anda pernah publikasi di salah satu jurnal ilmiah gitu? Pada saat itu saya menitipkan ke dosen sih Pak, jadi dosen yang nge-publish seperti itu. Oh, jadi Anda menulis bersama dengan dosen Anda dan melakukan publikasi begitu? Iya betul, jadi hasil jurnal yang telah saya buat itu, terus teman-teman saya juga buat, itu diserahkan ke dosennya Pak, seperti itu Pak. Publikasinya, maksud saya jurnalnya apakah terakreditasi, apakah masuk dalam Sinta, Scopus, dan lain sebagainya? Pada saat itu dari jurnal Trisaktinya sih Pak, untuk ininya, publikasinya. Kira-kira akreditasinya apa tuh, jurnal Trisakti? Tahu nggak? Akreditasinya mungkin sesuai dengan ini ya Pak, sesuai dengan jurnal sebelumnya kali ya Pak. Maksudnya jurnal sebelumnya bagaimana? Jadi saya sebenarnya kurang tahu lebih dalam sih Pak. Jadi waktu itu intinya kita cuma disuruh buat jurnal, kemudian jurnal tersebut diserahkan ke dosen. Jadi untuk selanjutnya saya kurang paham ininya. Jadi Anda, saya jadi penasaran, Anda kontribusi di publikasi tersebut sejauh mana? Cuman menitipkan nama saja atau bagaimana? Oh enggak Pak, jadi jurnal itu saya sendiri yang buat dari awal, dari dari pendahuluan sampai kesimpulan itu saya pribadi Pak yang buat. Dan ya atas nama saya sendiri di situ. Tapi Anda tidak tahu mengenai kemana dipublishnya jurnalnya seperti apa, kredibilitas jurnalnya. Seingat saya sih waktu itu dosen saya bilang mau dipublish di Sinta sih Pak untuk jurnalnya. Seperti itu. Oke, baik, mungkin dari saya sementara cukup demikian. Lanjut ke Pak Sakti mungkin. Oke, terima kasih Pak Edwin. Untuk Mas Fajar, saya coba masuk ke ini ya. Kamu kan saat mendaftar LPDP itu menyampaikan esai dan poin-poin terkait apa yang mau kamu wujudkan atau capai dengan studi S2 kamu. Background S1 kamu itu akuntansi ya? Di Universitas Trisakti ya? Betul Pak. Oke. Nah, untuk yang S2 ini kamu mengambil jurusan Public Policy atau Kebijakan Publik di Universitas Indonesia, kemudian Pajajaran, Kebijakan Publik, dan yang terakhir itu Gajah Mada terkait manajemen dan kebijakan publik. Kalau boleh tahu, alasannya kamu menyusun, ini berarti kan UI ini peringkat 1 ya, kemudian Pajajaran yang kedua, terus UGM yang ketiga ya. Alasan kamu untuk menyusun UI sebagai yang pertama, Pajajaran kedua, UGM ketiga itu apa? Apakah sekedar terkait preferensi kamu atau mungkin ada alasan lain? Baik Pak, untuk pemilihan dari urutan universitas sendiri,
di situ saya kenapa pertama mengambil atau memilih UI karena di situ jurusan itu adalah perencanaan kebijakan publik, Pak. Sedangkan kalau di Unpad mungkin itu sudah ke arah implementasi dari kebijakan publiknya, lebih banyak ke implementasinya. Sedangkan kalau di yang terakhir di UGM itu jurusannya adalah manajemen kebijakan publik. Jadi mungkin setelah kebijakan publik itu berjalan, bagaimana kita mengevaluasinya, bagaimana kita memanage kebijakan publik tersebut. Nah, di sini saya kenapa mengambil UI karena saya lebih mengarah ke perencanaan kebijakan publiknya. Jadi bagaimana seperti cost and benefit analysis-nya sebelum kebijakan publik itu diterapkan, seperti itu, Pak. Oke, selain dari alasan yang tadi saudara sampaikan, saudara sudah mendalami terkait mata kuliah yang akan dipelajari di masing-masing universitas tersebut atau belum? Baik, Pak. Saya sudah melihat beberapa konsentrasi jurusan dan juga mata kuliahnya di situ. Contohnya misal di UI saya tertarik untuk mengambil konsentrasi ekonomi persaingan usaha. Nah, di situ mungkin sesuai dengan esai yang saya bahas, di situ intinya akan bisa mendukung daya saing dari UMKM sendiri. Kemudian saya juga tertarik terhadap konsentrasi ekonomi globalisasi, bagaimana kebijakan perdagangan internasional di situ mungkin akan dibahas. Nah, sedangkan untuk tadi mata kuliahnya sendiri, saya tertarik untuk seperti mata kuliah formulasi kebijakan publik. Saya ingin tahu bagaimana cara-cara memformulasikan atau menyusun kebijakan publik itu sendiri. Kemudian analisis kebijakan publik jurusan kedua. Dan juga yang ketiga adalah mata kuliah teori dan sistem kebijakan publik, Pak. Seperti itu. Oke, itu berarti 2 tahun ya yang di MPKP UI ya? Iya, betul, Pak. 2 2 tahun, tahun. oke. Saudara Fajar, ini kan saudara background S1-nya adalah akuntansi, terus kemudian untuk S2 ini, kenapa nggak pilih akuntansi juga? Biar linear dengan S1 Anda. Baik, Pak. Jadi kenapa saya memilih public policy ketimbang akuntansi gitu ya, Pak? Jadi saya merasa kalau saya memilih S2 kebijakan publik ini, saya lebih relevan dengan tempat saya bekerja sekarang, di mana tempat bekerja saya sekarang ini sebenarnya kan sebagai leading sector, Pak, di ekonomi, leading sector di berbagai kebijakan ekonomi. Jadi saya merasa kalau saya mengambil kebijakan publik, saya akan lebih cocok, saya akan lebih bisa mengimplementasikan ilmu saya dalam pekerjaan, seperti itu, Pak. Oke, jadi karena alasan pekerjaan ya. Ini kalau saya lihat riwayat pekerjaan saudara itu, saudara sedang bekerja dan masih bekerja di Kemenko Perekonomian untuk posisi personal manager. Oke, bisa saudara jelaskan nggak? Maksudnya personal manager itu apa? Ini dari tahun 2017 ya, berarti dari tahun 2017 sampai tahun ini di posisi yang sama atau bagaimana? Iya, Pak. Jadi dari awal masuk jabatan saya di situ adalah sebagai pengelola kepegawaian, di mana pengelola kepegawaian ini luas, Pak. Di situ kita mulai dari perencanaan SDM, kemudian dari manajemen SDM, kemudian sampai ke pelatihan tadi ya, Pak, sampai ke pelatihan SDM. Jadi mulai dari awal perekrutan PNS di situ sampai maksud saya dari awal perencanaan kebutuhan PNS, kemudian perekrutan PNS melalui seleksi CPNS sampai dengan improving skills-nya mereka dengan cara training ataupun peningkatkan keterampilan lainnya, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Artinya sebenarnya
pekerjaan existing saudara sekarang itu lebih di area human resources ya, lebih ke area SDM ya? Ya, betul, Pak. Jadi pekerjaan saya sekarang ini lebih ke arah human resources, tetapi kenapa saya tertarik mengambil ini karena beberapa pelatihan yang saya buat di situ tujuannya adalah untuk meningkatkan skills ataupun produktivitas dari para policy maker, Pak, atau para pembuat kebijakan. Jadi di sini beberapa pelatihan yang dibuat itu akan berpengaruh langsung terhadap para analis kebijakan untuk membuat suatu kebijakan ataupun keputusan khususnya di bidang perekonomian seperti itu, Pak. Oke, jadi saudara juga berpengalaman dalam membuat atau mengorganisir pelatihan-pelatihan bagi para pembuat kebijakan di kantor Anda ya. Nah, ini kalau kita lari ke karya ilmiah yang telah saudara sampaikan di esai, saudara kan tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Edwin juga, bahwasanya saudara setidaknya pernah menulis 2 karya ilmiah ya. Yang satu tuh skripsi saudara yang di Trisakti University itu. Itu kalau saya baca itu terkait dengan implementasi accounting standard, civil servant competency and implementation good governance on quality financial statement di Kemenko Perekonomian. Nah, artinya sebenarnya skripsi saudara juga kaitannya erat antara akuntansi dan manajemen sumber daya manusia atau good governance. Kenapa nggak saudara coba misalnya saya jujur saya masih bingung keterkaitan antara background S1 saudara, pekerjaan, dan yang akan saudara ambil di S2 nanti. Kenapa nggak misalnya saudara lebih mengambil terkait administrasi kepegawaian di misalnya Fakultas Ilmu Administrasi, atau mungkin kenapa nggak mengambil terkait human resources sekalian daripada misalnya ngambil public policy? Nah, baik, terima kasih, Pak. Jadi di sini memang jurusan S2 yang saya ambil ini mungkin kurang linear dengan jurusan di S1 atau di D3 saya, yaitu akuntansi. Nah, tadi seperti yang saya sudah katakan, saya ingin mengambil kebijakan publik karena ini lebih relevan dengan pekerjaan saya nantinya di Kemenko Perekonomian, karena saya berprospek mungkin 5-10 tahun ke depan saya mau terlibat langsung di beberapa proses penyusunan kebijakan di Kemenko Perekonomian. Jadi saya tidak hanya di zona nyaman saya di SDM saja, tapi saya ingin keluar dari zona nyaman saya dan ikut berkontribusi untuk menganalisis kebijakan publik itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, kalau gitu jawabannya artinya saudara melihat peluang ke depan ya, nggak cuma melihat apa yang ada di depan, apa yang saudara jalani sekarang, peluang di depan. Oke. Di esai saudara menulis bahwasanya fokusnya nanti adalah terkait dengan UMKM ya, kalau nggak salah ya, UMKM. Terus tadi saudara sampaikan lebih khusus lagi terkait dengan persaingan usahanya UMKM. Betul ya? Itu saudara itu memilih subfokus di situ memang berdasarkan apa ya, riset saudara selama ini, saudara melihat ada masalah di situ sehingga mau saudara apa ya, semacam memberikan sebuah temuan-temuan untuk memperbarui kebijakan di area itu, atau misalnya ada alasan lain? Kenapa yang saudara pilih terkait dengan perusahaan usaha khususnya UMKM? Alasan apa? Baik, Pak. Jadi sebenarnya ada 2 alasan di sini kenapa saya ambil UMKM. Pertama, by data sendiri, kalau adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya sangat mempengaruhi sektor UMKM di situ, di mana hampir 80% UMKM itu terdampak, Pak. Nah, kemudian alasan kedua adalah sebenarnya saya ini adalah salah satu pelaku UMKM juga. Jadi sebenarnya selain sebagai pegawai negeri, saya sempat mencoba untuk menjadi pelaku UMKM di situ.
Dan ketika 2020 COVID-19 datang melanda Indonesia, akhirnya usaha saya di situ kolaps. Jadi saya melihat sendiri kalau dampak COVID-19 ini ke UMKM itu sangat nyata gitu. Jadi selain itu, kenapa saya membahas UMKM tadi, karena saya di situ juga mention beberapa batasan UMKM. Kenapa sih UMKM itu tidak dapat istilahnya menembus pasar internasional, tidak dapat mandiri seperti itu. Jadi saya juga coba di esai saya membahas beberapa batasan-batasan kenapa UMKM itu tidak dapat survive gitu ketika COVID-19 datang. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, Ya betul, maksudnya UMKM dan COVID-19 itu sebenarnya sebuah tema yang mempunyai hubungan yang menarik ya, karena memang secara dampak kaitannya erat. Cuman saya sendiri jujur masih belum menemukan sebenarnya, yaitu itu tema, dan yakin saya paham itu sebuah tema yang sifatnya umum ya. Tapi maksudnya kalau mau lebih difokuskan lagi, di luar tadi pengalaman saudara pernah berkecimpung atau pernah berpraktik sebagai pelaku UMKM, tapi sebenarnya dampak apa yang akan bisa dihasilkan jika misalnya nih kami pilih saudara sebagai Wardi LPDP untuk kemudian saudara melakukan riset terkait UMKM, dampak apa yang saudara harapkan atau bisa kira-kira negara ini peroleh kalau misalnya saudara terpilih sebagai Wardi LPDP untuk fokus melakukan riset di bidang UMKM tersebut? Apabila saya menjadi award LPDP, mungkin saya akan fokus tadi ya Pak, beberapa kebijakan yang memang secara langsung itu mempengaruhi UMKM, berdampak terhadap UMKM. Misal, contohnya saya akan membuat pelatihan di situ, pelatihan yang dapat membantu UMKM agar dapat lebih mandiri, agar dapat lebih inovatif, atau saya juga bisa mendukung beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan. Contohnya seperti Kartu Prakerja di situ, di mana di Kartu Prakerja ini memang sudah mendukung pelatihan bagi UMKM. Jadi Kartu Prakerja ini tidak hanya memberikan semata-mata uang terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat COVID, para pekerja yang sedang mencari pekerjaan ataupun fresh graduate di situ, tapi memang Kartu Prakerja ini memberikan semacam pelatihan, di mana nanti dampaknya pelatihan ini akan memberikan produktivitas terhadap UMKM itu sendiri, Pak. Jadi saya akan fokus di situ. Saya akan fokus misal tadi ke pelatihan, kemudian mendorong kebijakan yang sudah ada seperti prakerja, kemudian dari segi apa? Saya juga akan membuat kebijakan yang bisa mendukung bagaimana UMKM ini dipengaruhi oleh teknologi, atau bagaimana UMKM ini bisa bersanding dengan teknologi untuk menjual produknya, untuk bisa menembus pasar global tadi. Seperti itu, Pak. Oke, tadi Anda sudah mention beberapa hal terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk UMKM ya tadi, Kartu Prakerja. Tadi ada edit value terkait penerapan teknologi. Tapi kalau saya pribadi jujur mendengar itu sebenarnya suatu yang umum ya, maksudnya keterkaitan teknologi dengan UMKM hari-hari ini tuh termasuk suatu hal yang memang sudah banyak dimention. Tapi kalau dari saudara terkait hal tersebut, saya kan di awal saudara menyebutkan ingin mendalami aspek persaingan usaha. Terus kemudian di sini saudara menyebutkan ingin mendalami added value penggunaan teknologi bagi UMKM. Tapi sebenarnya mau saudara tulis atau riset terkait dengan kedua tema tersebut itu apa? Kalau misalnya nanti saudara kami pilih sebagai penerima beasiswa LPDP. Ya mungkin di situ nanti misal untuk tesis saya gitu Pak, saya akan menulis bagaimana membuat
bagaimana menambah daya saing UMKM tadi di daya saing UMKM di level perdagangan internasional gitu Pak. Jadi UMKM ini nggak cuma sekedar berjaya di dalam negeri, tetapi UMKM ini bisa inovatif membuat produknya, membuat produk yang beda, di mana produk-produk ini bisa jadi kontribusi PDB utama buat Indonesia seperti itu Pak. Oke, jadi terkait persaingan UMKM di dunia internasional ya. Oke, Pak Edwin, sementara saya itu dulu. Terima kasih. Pak Edwin, maaf mic-nya. Sorry. Terima kasih Bu Desi. Mungkin saya ingin menyambung pertanyaan dari Pak Sakti terkait dengan menarik. Sebenarnya tadi Anda menyatakan bahwa Anda juga sebagai pelaku UMKM ya. Betul kan? Di masa pandemi tadi. Sementara Anda ini juga sebagai ASN atau PNS. Itu bagaimana membagi waktu antara sebagai entrepreneur dan ASN? Baik Pak, jadi untuk tadi ya Pak, UMKM yang saya kelola itu sebenarnya UMKM yang join dengan beberapa teman saya Pak. Jadi bukan cuma saya yang mengelola, tapi di situ ada 8 orang lain yang juga mengelola UMKM tersebut. Nah, biasanya dalam 1 minggu sih dibagi jadwal Pak, di antara kami siapa yang piket ke tempat kami, tempat UMKM kami. Jadi mungkin saya datang ke sana hanya ketika malam Pak, ketika pulang kerja seperti itu. Jadi selama jam kerja berlangsung saya tidak dicampur antara waktu saya mengurus UMKM dan juga mengurus pekerjaan seperti itu Pak. Oh, berarti memang sampingan ya entrepreneurnya. Betul Pak. Baik. Terkait dengan menarik tadi Anda menyambungkan UMKM dengan topik penelitian, rencana topik penelitian Anda, bahkan sampai ke level internasional ya kalau saya tidak salah tadi. Menurut Anda prospek UMKM yang seperti apa yang potensial untuk dikembangkan sampai ke internasional? Sejauh ini menurut sependek pengetahuan saya belum ada UMKM Indonesia yang bisa sampai global sampai ke taraf internasional. Terus Anda ingin membangun suatu kebijakan agar UMKM di Indonesia bisa sampai ke internasional itu bagaimana? Ya baik Pak. Nah di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, intinya saya di sini ingin produk UMKM Indonesia itu inovatif Pak, di mana menghasilkan produknya itu yang berbeda dan juga berkualitas. Nah di sini kenapa berkualitas? Karena saya ingin fokus kalau produk-produk itu memenuhi standarisasi, memenuhi sertifikat halal misalnya. Jadi banyak sekali UMKM kita itu yang secara standarisasi itu sebenarnya tidak memenuhi. Jadi secara kualitas itu tidak memenuhi. Jadi mungkin produk yang dijual sama, tetapi kualitasnya berbeda seperti itu. Kemudian dari sertifikatnya sendiri, misal sertifikat halal, sertifikat kelayakan barang tersebut, itu juga menjadi perhatian saya. Jadi sebelum menembus pasar global, itu semua masalah itu harus diselesaikan terlebih dahulu, Pak. Seperti itu. Apakah itu bisa dilakukan oleh UMKM? Sementara yang sertifikat, jangankan UMKM, mungkin industri saja untuk satu sertifikat itu membutuhkan dana yang, apalagi sertifikat internasional ya, itu membutuhkan dana yang cukup besar. Di komoditi pertanian saja itu membutuhkan sertifikasi organik misalkan, itu sangat berapa puluhan juta, ratusan juta bahkan kalau yang internasional.
apakah visible bagi Anda untuk seperti yang Anda katakan tadi, ingin melakukan sertifikasi dan lain sebagainya, kan itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Baik, Pak. Ya, mungkin itu salah satu batasan di esai yang saya tulis, Pak, yaitu adanya low capital ya. Jadi bagaimana UMKM ini dia menghadapi resource capital yang terbatas, biaya yang terbatas untuk masalah standarisasi dan juga sertifikat ini. Nah, maka dari itu mungkin di sini harus ada peran pemerintah, Pak, untuk membantu masalah tersebut, entah mungkin dari segi perizinan dan syaratnya yang dipermudah, ataupun dari segi bantuan dana terhadap UMKM itu sendiri. Karena UMKM sendiri itu salah satu faktor terbesar dari penyumbang PDB di negara kita. Kemudian selain itu dari labor absorption-nya juga untuk dari angkatan kerja cukup besar juga, Pak, yang diserap oleh UMKM. Nah, jadi di sini mungkin kenapa UMKM, karena tadi beberapa faktor yang mempengaruhi seperti tadi PDB dan juga labor absorption harus diperhatikan di situ, Pak. Baik, berarti ada hal yang menurut Anda pemerintah belum in touch di terkait dengan UMKM ini ya? Apakah Betul, Pak. seperti itu? Oke. Betul, Pak. Jadi perlu peran pemerintah. Ya, peran pemerintah sejauh mana? Kan sudah ada Kementerian Koperasi UMKM, apa nggak cukup tuh? Apa mereka nggak ada kerjanya gitu untuk membangkitkan UMKM di Indonesia? Saya rasa sejauh ini tadi ya, Pak, terbatas seperti yang Bapak bilang, belum sampai level internasional. Nah, maka dari itu mungkin ya gitu, Pak, kita harus buat perubahan, kita harus buat sesuatu gimana caranya UMKM ini intinya tadi, Pak, memiliki daya saing seperti itu, Pak. Karena tadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, ketika UMKM ini kan sangat rentan, Pak. Jadi UMKM ini modalnya terbatas, kemudian keuntungannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, di situ ketika UMKM ini terkena istilahnya seperti COVID atau ada shock selain dari perekonomian di situ, maka UMKM ini akan goyang, Pak. Maka dari itu tadi perlu mungkin adanya bantuan modal, bantuan dari segi sertifikasi, standarisasi yang dapat mendukung UMKM untuk bersaing seperti itu, Pak. Baik, untuk sementara dari saya mungkin ke Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Edwin. Saya masih penasaran nih yang terkait dengan UMKM. Kalau misalnya Mas Fajar ini fokus di UMKM, lalu nanti ketika balik ke kantor itu tidak menangani terkait UMKM, itu nanti seperti apa ya Mas? Usaha Mas Fajar seperti apa? Nanti akan ilmunya menjadi sia-sia atau seperti apa? Baik, Bu. Jadi mungkin ketika saya kembali ke kantor nanti ada dua kemungkinan, apakah saya tetap di bagian saya, itu bagian sumber daya manusia, ataupun saya bisa fokus langsung menangani masalah UMKM tersebut di kedeputian. Nah, apabila saya tetap berada di bagian SDM, mungkin fokus saya tadi lebih ke arah beberapa training ataupun workshop ataupun sosialisasi kepada para policy analyst, bagaimana agar para policy analyst ini dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu atau dapat memberikan dorongan kepada para pelaku UMKM. Nah, atau apabila saya diberikan kesempatan untuk terlibat langsung di kedeputian, maka saya akan langsung menganalisis beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan daya saing UMKM tersebut, seperti itu, Bu. Oke. Kalau di kantor Mas Fajar itu yang menentukan Mas Fajar bisa pindah ke deputian atau tidak itu berdasarkan apa ya, Mas? Jadi kalau di kantor saya, Bu, untuk perihal bagaimana mekanisme perpindahan pegawai itu dari bagian mutasi kepegawaian sendiri, Bu.
Nah, di situ nanti akan ada beberapa rapat Baperjakat yang akan memberikan hasil apakah pegawai tersebut akan tetap di divisi tersebut atau akan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu, Bu. Jadi nanti rencananya berarti dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan Mas Fajar tetap akan di kantor Mas Fajar. Walaupun Ya, Pak Basten udah pensiun. Boston keren. Iya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas Fajar ya. Ini kan Mas Fajar nanti kan kuliah nih. Kuliahnya bisa di Jakarta, bisa di mana tuh sampai di Jogja gitu kan. Sedangkan Mas Fajar juga ada UMKM nih. UMKM-nya masih tetap lanjut sambil kuliah atau seperti apa Mas Fajar? ya, jadi Pembagian izin, waktunya Bu. seperti apa nanti? Ya, jadi UMKM saya sendiri dari 2021 itu sudah tidak beroperasi, Bu, karena ketika tahun 2021, 2021 itu saya kebetulan melanjutkan kuliah ke S1 sehingga saya tidak bisa kurang bisa membagi waktu antara pekerjaan, kemudian kampus dan juga UMKM saya sehingga pada saat itu saya meninggalkan UMKM tersebut. Jadi saat ini kalau memang saya bisa lanjut kuliah S2, saya dapat fokus penuhnya kepada kuliah S2 saya, Bu. Seperti itu. Oke. Lalu kalau misalnya kuliah nanti, itu Mas Fajar akan fokus kuliah atau juga ikut organisasi-organisasi? Udah ada bayangan belum? Udah coba riset-riset nanti kegiatan ekstrakurikulernya apa misalnya? Baik, Bu. Mungkin nanti selain saya menempuh kuliah, saya juga tertarik untuk mengikuti BEM, Bu, BEM di UI. Apabila saya diperkenankan, saya mungkin akan menjadi salah satu bagian dari BEM tersebut atau beberapa organisasi lainnya yang bisa mendukung produktivitas saya seperti itu, Bu. Kalau S2 ada BEM-nya ya, Mas Sakti? Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Mungkin adanya kayak semacam ikatan mahasiswa penotariatan atau ikatan mahasiswa magister teknik mesin atau apa. Iya, Lanjut, Bu baik, Desi. Pak. Ya. Jadi rencananya Mas Fajar akan jadi apanya nih Mas Fajar? Mungkin kalau saya tadi ya, mungkin di ikatan organisasi tersebut, saya mungkin bisa sebagai kepala divisi saja, Bu, tidak perlu menjadi ketua ikatannya, tetapi saya bisa jadi kepala divisi atau menjadi anggota divisi yang bisa berkontribusi langsung terhadap organisasi tersebut, Bu, seperti itu. Kalau nggak jadi ketua, tujuan Mas Fajar ikut organisasi apa Mas? Ya mungkin tujuan saya di situ tadi ya, Bu, selain saya ingin lebih mengetahui tentang organisasi tersebut, saya ingin terlibat di organisasi itu sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Saya juga ingin menambah relasi, menambah pertemanan di dalam organisasi yang saya ikuti tersebut, Bu. Seperti itu. Oke, jadi cuma sebatas menambah relasi ya Mas ya? Ya, menambah relasi dan sesuai dengan tujuan organisasi yang saya ikuti, Bu, seperti itu. Saya baca nih Mas Fajar, kalau di strength-nya Mas Fajar itu Mas Fajar bilang Mas Fajar sangat responsibel. Bisa coba diceritakan tidak Mas? Sebatas apa, sebesar apa tanggung jawab yang Mas Fajar pernah lakukan? Ya, jadi di strength saya, di kelebihan saya itu saya menuliskan kalau saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada saya. Jadi setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya itu saya fokus dari mulai perencanaan penyelesaiannya,
kemudian fokus ketika saya proses penyelesaiannya, dan juga ketika saya mengevaluasi pekerjaan saya tersebut. Saya juga bertanggung jawab terhadap beberapa tambahan jabatan yang diberikan kepada saya, seperti misal saya diberikan tambahan jabatan sebagai staf pengelola keuangan gaji di Kementerian Perekonomian. Setelah itu di tahun ini saya juga dipercaya sebagai pejabat pembuat komitmen gaji, sehingga saya merasa dengan adanya tambahan jabatan dan tambahan tugas tersebut, saya harus lebih bertanggung jawab terhadap output dan juga terhadap hasil yang diberikan kepada organisasi saya itu sendiri dan juga kepada publik, seperti itu, Bu. Oke. Ini melihat Mas Fajar banyak tanggung jawabnya nih, sampai mengerjakan yang di luar fungsi juga dikerjakan ya Mas Fajar ya. Seperti vaksin juga Mas Fajar lakukan gitu. Nih kayak ada kecenderungan Mas Fajar ini nantinya tidak fokus nih, tidak sesuai tusinya tapi tetap dikerjakan gitu. Itu gimana ya Mas Fajar ya? Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk beberapa tusi tersebut sebenarnya masih dalam satu tusi unit saya, Bu, di SDM. Jadi sebenarnya untuk vaksin itu karena ini kan force major ya, Bu. Jadi itu dibebankan, kebetulan kemarin sebagai panitia vaksin itu dibebankan kepada bagian SDM. Nah, di situ vaksin ini sebagai tugas tambahan bagi pegawai SDM. Jadi di situ saya mencoba membagi waktu antara pekerjaan rutin saya dan juga tugas tambahan tersebut seperti vaksin. Nah, untuk tugas tambahan itu biasanya kalau tugas rutin saya apabila misal ketika saya bekerja kemudian diinterrupt dengan vaksin, sebagai petugas vaksin, saya biasanya melanjutkan kembali pekerjaan saya ketika sore hari atau malam hari, seperti itu, Bu. Oke, jadi Mas Fajar punya pembagian waktu ya Mas Fajar ya, yang jelas untuk setiap pekerjaannya. Tapi ini Betul, Bu. bisa telat, kenapa Mas Fajar? Mas Oh Fajar iya, Bu. cantumkan pernah telat, itu gimana itu Mas Fajar? Itu Jadi iya, coba tolong ceritakan Mas. iya, Bu. Jadi waktu itu lagi ada seleksi CPNS. Kebetulan waktu itu sedang ada bagian psikotesnya di seleksi CPNS tersebut. Nah, di situ saya jadi petugas yang membawa rekap absensinya, absensi untuk CPNS. Nah, kebetulan saya biasanya kan kalau alarm itu menggunakan handphone. Nah, ketika malamnya itu kita SDM itu ada rapat sampai sekitar jam 12:30 malam, dan kemudian ketika pagi harinya ternyata handphone saya baterainya lemah dan akhirnya mati, dan akhirnya saya tidak bangun, dan kemudian saya telat sampai ke tempat seleksi CPNS tersebut. Nah, akhirnya ada perubahan rundown di situ, di mana akhirnya para CPNS itu mengikuti tes psikotes terlebih dahulu dan kemudian melakukan absensi di belakang. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya akhirnya sudah melakukan double alarm, Bu. Selain di handphone, saya juga melakukan double alarm di jam tangan. Jadi kalau saya tidur biasanya saya pakai jam tangan untuk beberapa event-event tertentu. Kemudian saya juga membuat catatan di Google Calendar untuk mengingatkan mengenai acara-acara atau event-event yang akan terjadi di kemudian hari, seperti itu, Bu. Itu nggak ada peringatan dari atasan? Iya, Bu. Jadi ditegur sih, Bu, sama atasan. Ya kalau bisa ketika acara penting jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai terlambat lagi, seperti itu. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut ya tadi, Bu, saya sudah membuat beberapa antisipasi seperti double alarm, kemudian saya membuat Google Calendar, seperti itu, Bu. Soalnya kayaknya ini agak bertolak belakang dengan strength yang Mas tulis responsible, tapi ternyata ada hal yang tidak responsibel dilakukan. Ya, Bu.
Iya sih Bu, jadi mungkin 1 kali itu aja Bu, sepanjang saya bekerja mungkin hal yang menjadi pengalaman terburuk saya itu Bu, telat itu. Tapi setelah itu saya tadi karena saya sudah melakukan double alarm segala macam, nah hal itu sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi Bu, seperti itu. Saya boleh tahu nggak kenapa Mas Fajar memilih S2 saat ini? Apa di tempat Mas Fajar juga banyak yang S2 atau Mas Fajar ide sendiri nih untuk S2? Baik Bu, jadi sebenarnya kalau motivasi pribadi saya sih, mumpung saya masih muda, saya pengen kuliah terus gitu. Saya pengen kalau bisa nanti kalau saya udah tua, saya hanya tinggal ya menikmati masa tua saya tanpa harus mengambil kuliah lagi gitu Bu. Jadi saya sih punya motivasi pribadi, kalau bisa sebelum umur 30 atau 35 saya nanti sudah mengambil S3 gitu Bu. Jadi memang motivasi pribadi saya seperti itu Bu. Kalau bisa digambarkan, Mas Fajar memang mimpinya apa sih 20 tahun ke depan? Baik Bu, mungkin kalau 20 tahun ke depan tadi Bu, saya bisa berada di level yang lebih tinggi untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar konsep-konsep kebijakan, tetapi saya juga bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat luas gitu, yang bisa contohnya bisa memberikan multiplier effect di situ kepada masyarakat. Jadi banyak lapisan masyarakat yang terdampak dari kebijakan yang saya buat atau kebijakan yang tim saya buat di situ. Jadi dampaknya itu luas seperti itu, Bu. Oke, Mas. Pak Edwin, sepertinya sudah, Pak. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada yang ditambahkan Pak Sakti? Iya, boleh beberapa hal. Kamu kan menuliskan di dokumen kamu bahwasanya kamu belum dapat LOA ya, berarti kamu pakai jalur yang non LOA ya. Bisa ceritain nggak nanti strateginya gimana untuk kamu bisa mendapatkan LOA di kampus tujuan kamu? Ya, baik Pak. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mengikuti beberapa ujian mandiri, baik itu di UI, di Unpad ataupun di UGM. Saya akan mengikuti seleksi ujian tersebut. Ada beberapa ujian yang memang saya ikuti sebelum mungkin nanti pengumuman LPDP itu sendiri keluar, pengumuman final. Ada pula beberapa ujian yang saya ikuti setelah pengumuman LPDP tersebut diumumkan seperti itu, Pak. Artinya kamu akan mengikuti ujian mandiri ya berarti ya? Itu kapan? Atau Eh, di bulan apa? Tahun ini kah? Tahun depan? Ya, baik. Untuk yang UI nanti di bulan Juni, Pak. Tetapi untuk yang UGM dan Unpad mungkin setelah pengumuman LPDP sekitar bulan September atau Oktober. Jadi mungkin di 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 periode beasiswa yang selanjutnya, Pak. Seperti itu, Pak. Di periode perkuliahan yang selanjutnya. Oke, berarti kalau misalnya UI kan pilihan pertama kamu UI nih. Berarti kamu akan ikut ujian mandiri pun sebelum ada pengumuman kamu lolos LPDP, gitu ya? Atau Iya, betul, Pak. gimana? Iya betul Pak. Betul ya? Untuk yang UI mungkin ketika pengumuman akhir atau pengumuman final LPDP belum diumumkan, saya sudah mengikuti ujian SIMAK UI untuk S2 ini. Jadi mungkin nanti agak lebih mudah ketika LPDP tersebut sudah diumumkan dan saya sudah memiliki universitas seperti itu Pak. Kalau misalnya nanti kamu dinyatakan lulus UI tapi LPDP kamu tidak lulus, itu gimana? Berarti saya akan mencoba lagi di kesempatan selanjutnya, Pak. Di LPDP kesempatan selanjutnya, mungkin di LPDP tahap 1 tahun selanjutnya. Seperti itu, Pak. Oke.
Kamu tahu ya jumlah living allowance yang akan kamu peroleh kalau misalnya jadi ordil PDP UI? Jujur saya belum ini sih Pak, belum riset tentang itu Pak. Oke, saya cuma mau tahu maksudnya jumlahnya itu kira-kira akan cukup nggak ya untuk kamu ya? Maksudnya kamu sekarang belum menikah kan? Belum menikah, belum punya anak ya? Apakah nantinya akan cukup untuk kamu hidup stay sambil menjalani kuliah selama di UI ya? Kamu belum riset sama sekali? Eh, Sejauh yang saya riset sih Pak, kalau dari teman-teman saya mengatakan kalau untuk allowance LPDP itu cukup besar ataupun cukup untuk bisa lah untuk apa menunjang perkuliahan dan hidup saya Pak. Karena sebagai PNS di sini Pak, ketika saya melanjutkan tugas belajar itu sendiri, sebenarnya saya tetap mendapatkan gaji dan tunjangan dari kantor seperti itu Pak. Karena status saya saat ini masih pelaksana, mungkin tidak ada perubahan Pak antara yang saya dapat sebelum saya tugas belajar ataupun setelah tugas belajar. Mungkin ada satu tunjangan jabatan saya sebagai PPK gaji yang mungkin nanti saya tidak akan dapat ketika saya kuliah seperti itu Pak. Oke, jadi kamu memang berencananya akan fokus kuliah saja ya selama nanti S2 ya? Betul Pak, saya akan fokus kuliah sepenuhnya Pak. Oke, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Pak Sakti. Mungkin beberapa pertanyaan lagi dari saya. Saya penasaran dengan topik studi Anda, rencana studi Anda. Apa kontribusi studi Anda nanti untuk Indonesia? Baik Pak, jadi studi saya tadi tentang kebijakan publik di situ intinya saya ingin kalau kebijakan publik yang dihasilkan itu tidak hanya menghasilkan suatu kebijakan yang tidak berdampak kepada masyarakat, tapi intinya saya akan membuat kebijakan yang memiliki multiplier effect tadi Pak. Jadi intinya setiap kebijakan itu akan memiliki efek berganda terhadap seluruh lapisan. Misal dimulai dari apabila ada kebijakan tadi, misal pemberdayaan UMKM, di mana nanti akan ada tenaga kerja yang terserap di situ. Maka dampak bergandanya adalah mungkin pengangguran akan turun di situ. Kemudian apabila pengangguran turun, maka kemiskinan akan turun. Apabila kemiskinan turun, maka mungkin berlanjut lagi ke tingkat kriminalitasnya juga akan turun di negara tersebut, khususnya di negara Indonesia gitu Pak. Jadi saya ingin fokus di kontribusi saya ini adalah menghasilkan kebijakan yang memiliki multiplier effect terhadap masyarakat seperti itu Pak. Menghasilkan kebijakan yang mempunyai multiplier effect terhadap masyarakat. Konkretnya seperti apa? Maksud saya, let's say Anda nanti lulus sebagai magister kebijakan publik. Itu implementasinya seperti apa? Tahapan apa yang Anda akan lakukan untuk mengimplementasikan hasil-hasil penelitian Anda sehingga temuan Anda mengenai kebijakan itu mempunyai multiplier terhadap masyarakat itu seperti apa tahapannya? Ya, tadi contohnya Pak, tadi kita misal kasih pelatihan kepada UMKM, kita kasih tambahan modal kepada UMKM untuk keperluan Bukan, standarisasi. yang Anda lakukan, memang Anda akan memberikan modal kan tidak juga. Yang Anda yang akan Anda lakukan itu seperti apa misalkan di kantor atau di mana? Oh, baik Lebih Pak. konkret. Mungkin kalau ya untuk di kantor apabila nanti saya kembali, misal saya menjadi policy analyst atau policy maker di situ, mungkin saya akan membuat policy paper yang memberikan analisis kebijakan-kebijakan strategis di level UMKM, ataupun saya akan membuat policy brief di situ yang akan memberikan ringkasan-ringkasan tentang kebijakan yang dapat dilakukan terhadap tadi peningkatan daya saing UMKM tersebut, Pak. Jadi bisa dalam bentuk policy paper, bisa dalam bentuk policy brief seperti itu, Pak.
Nah ya maksudnya policy brief dengan hasil penelitian atau apa tesis itu kan hanya berupa tulisan gitu kan, tidak bisa Anda implementasikan. Apa yang konkret yang akan Anda lakukan? Mungkin konkretnya, jadi kan kalau memang secara individu saya tidak bisa, maksudnya bersentuhan langsung ya Pak ke UMKM. Nah, mungkin tool saya itu adalah melalui misalnya melalui tempat saya bekerja Pak, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di situ. Nah, tadi kan apabila Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu bisa menghasilkan kebijakan di mana analisis kebijakannya itu mungkin salah satunya adalah kontribusi dari saya Pak gitu. Jadi kontribusi dari saya menghasilkan kebijakan tersebut dan akhirnya mempengaruhi tadi Pak daya saing UMKM. Jadi memang saya tidak bisa bersentuhan langsung nih misal kepada UMKM, tetapi secara tidak langsung saya bisa memberikan pengaruh terhadap UMKM seperti itu Pak. Oke baik. Terakhir pertanyaan dari kami mungkin sebagai penutup, apa yang membuat Anda merasa spesial atau unik dari ini pendaftar LPDP kan banyak. Apa yang membuat Anda unik atau beda dari aplikan lainnya sehingga LPDP harus memberikan beasiswa kepada Anda? Baik Pak, mungkin kalau pembeda saya dari yang lain ya Pak, kalau misal mungkin kalau di kantor saya bisa menjadi pencair suasana gitu Pak. Kalau ada saya mungkin teman-teman tuh bisa bekerja secara santai, bisa lebih memberikan solusi, bisa lebih memberikan keputusan di situ. Jadi saya bisa memberikan saya bisa beradaptasi Pak terhadap lingkungan-lingkungan baru, saya bisa beradaptasi terhadap teman-teman baru di situ, di mana akhirnya teman-teman saya pun, lingkungan saya pun jadi mengikuti saya, jadi bisa lebih misal untuk memberikan keputusan dalam suatu pekerjaan seperti itu Pak. Baik, saya kira cukup sekian ya interview kali ini. Mungkin terakhir, apakah ada yang mau Anda tanyakan kepada kami? Mungkin yang saya tanyakan, apabila saya nanti menjadi awardee, mungkin apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu harapkan dari kami gitu sebagai awardee LPDP itu sendiri, seperti itu Pak. Pak Sakti, silakan jawab. Pak Edwin, monggo Pak Edwin. Bu Desi kayaknya. Bisa ditanyakan ke Bu Ratna. Oke, Ya, oke. harapannya itu semua yang Anda tuliskan di esai itu Anda lakukan secara konsisten. Mungkin itu ya, kontribusi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mas Hajar Fandi Pangestu. Nanti kalau ada hasil yang membahagiakan atau mungkin hasil yang itu disyukuri. Kalau misalkan hasilnya kurang membahagiakan, tetap semangat saja. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ngeri PPK bendara gaji. Gawat. Ampun Pak, ampun Mas, ampun Mbak. Jahat banget Mas Edwin pertanyaannya. Bisa di pantesan nggak turun-turun nih, Tukin. Udah Tukin Mas, ini aja Mas ya. Gimana Pak Mas Edwin, Mbak Desi, kita langsung ya ada beberapa pemikiran juga nih terkait Fajar. Gimana? Siapa dulu? Mas Edwin dulu. Ya, saya sih ini Mas, maksudnya benar tadi Mas Sakti pas saya baca esai juga CV-nya ini kayaknya sangat ini sekali, dari akuntansi kemudian belinya kebijakan publik dan kebijakan publiknya juga terkait UMKM gitu kan. Saya tapi tetap semangat lah kalau misalkan bisa menjelaskannya.
tadinya saya mau mau menggiring ke ini siapa, ke kebijakan publik yang sudah dilakukan oleh Kemenko, cuman kayaknya udah ini. Terkait cara menjawab maksud saya sudah cukup baik lah ya, cukup baik. Paling juga, tapi katanya tadi kan kalau misalkan Mas Fajar ini bisa mencairkan suasana, nah itu kelihatannya ini banget gitu tadi. Apa karena Mbak Desi udah jutek duluan gitu, jadi serius gitu kan. Nah, yang seperti saya sampaikan sebelumnya kan, kita ini dulu Mas, lihat apa suasana si interviewer. Kalau misalkan interviewernya kira-kira Mas Fajar bisa memainkan suasana, sebenarnya jadi nggak kaku gitu, nggak ini, jadi biar Mas Fajarnya juga rileks gitu, dibanding jawab tanya itu kayaknya ini mungkin bisa lebih diimprovisasi lagi. Iya Mas. Tadi saya awal-awal sih Mas agak bener-bener agak nervous tuh awal-awal banget tadi, kayak padahal ini latihan ya. Iya, sumpah. Iya. Coba kalau nervous banget pas dulu. awal-awal. Banyak yang miss tadi. Ya, saya ini Mas, kemudian sorry to say ya, misalkan kan ini pertanyaannya Mas Fajar kan dalam negeri, memang ini sangat riskan sekali menggunakan bahasa Inggris di esainya, tapi ya karena sudah ditulis gitu kan ya, sangat riskan sekali kalau misalkan kita tidak menguasai, takutnya nanti pertanyaannya terus saja dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi harus siap-siap juga Mas. Itu mungkin dari saya, Mas Sakti, Mbak Desi, silakan. Oke, siapa dulu? Gue dulu ya, Des ya? Iya. Iya benar tadi Mas Edwin, Mas Fajar. Kalau misalnya baca esainya Mas Fajar itu, pasti interviewer saya yakin tuh akan lari yang ke tadi, yang masalah ketersambungan antara studi S1, kemudian pekerjaan sama S2. Itu Mas Fajar tuh harus benar-benar bisa memberikan sebuah ketersambungan yang kira-kira bisa diterima dengan baik oleh para interviewer. Kalau enggak, nanti mereka bisa jadi nggak yakin dengan pilihannya Mas Fajar. Sebagai contoh gini, sebenarnya kan alasan untuk, kalau misal alasan untuk memilih kebijakan publik, mungkin bisa ditarik ke yang masalah Kemenko Perekonomian segala macam bla bla bla. Tapi alasan untuk kemudian kenapa memilih UMKM itu, kalau bisa jangan pakai landasan berpikir yang tadi, kalau misalnya jadi pelaku UMKM. Maksudnya akan jadinya nggak relevan karena itu sifatnya individual dan private, sedangkan tujuan pemberian beasiswa ini kan lebih ke yang arah publik. Dan Mas Fajar karena bekerja di kantor Menko Perekonomian, dia harus ditarik ke alasan lebih ke yang publik atau bersifat berdampak luas. Nah itu mungkin yang perlu dipikirkan. Kalau sedangkan tadi yang argumen-argumen yang masalah bahwasanya UMKM memberikan dampak yang luas segala macam, itu argumen yang sifatnya kan sifatnya umum. Maksudnya semua orang bisa ngomong, maksudnya semua orang bisa menggunakan argumen itu, tapi argumen apa yang bisa hanya digunakan oleh Mas Fajar untuk kemudian memilih UMKM, itu yang mesti dipikirin sih. Itu tadi kayaknya belum bisa lebih diyakinkan. Maksudnya mungkin kalau saya interviewer asli akan banyak ngejar di situ. Karena setahu saya, koreksi kalau gua salah ya Des ya. Maksudnya kalau nggak salah, UCI itu gagal di yang tahun pertama gara-gara itu. Jadi UCI nggak berhasil menjelaskan keterhubungan antara S1 dia, pekerjaan sekarang, dengan S2 yang dipilih, kalau nggak salah ya. Jadi itu yang krusial yang pertama. Terus yang kedua, nah ini nggak tahu nih, ini skip atau gimana, di riwayat pendidikan Mas Fajar kan kalau nggak salah STAN kan? Iya, Mas. Itu nggak ditulis ya STAN-nya? Kayaknya di cetakan CV-nya ke crop deh Mas. Maaf sebentar.
Oh, ke crop ya itu ya? Oh, Iya, soalnya di CV itu pas cetak emang nggak bisa rapi ininya. oh ya udah. Kalau misalnya emang ke crop ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya itu nggak ketulis. Itu tadi juga sempat munculin pertanyaan juga. Maksudnya khawatirnya ada pertanyaan di situ. Terus apa lagi ya? Tadi pas bener kata Mas Edwin ya. eh, Dalam negeri itu nggak menutup kemungkinan nggak pakai bahasa Inggris sih, bisa juga pakai. Cuman karena Mas Fajar ini fully di SA-nya itu menggunakan bahasa Inggris, khawatirnya kalau ada interviewer iseng bisa jadi ntar di full-fullin pakai bahasa Inggris, jadi mesti siap-siap di situ. Terus yang kedua tadi setelah penjelasan di awal itu yang terkait background, terus describe yourself segala macam itu Mas Fajar kan sempat tadi stuck kalau nggak salah ya. Yang pas bagian apa ya Mas Edwin itu tadi? Mas Edwin tanya terus sempat stuck itu stucknya karena ngeblank di pikiran, nggak tahu mau jawab apa, bingung kosakata bahasa Inggrisnya atau memang karena apa ya? Karena nervous Mas. Jadi pas bagian apa ya Mas Edwin nih masalah? Sempat stuck si Pas Fajar. itu pas nanya penghargaan OSN kalau nggak salah deh. OSN Oh, fisika oke. tadi. Itu berangkat dari pertanyaannya nggak ketebak, maksudnya nggak nyangka akan ditanyakan ke situ, terus kemudian jadi nervous, kemudian jadi ngeblank ya. Kata-kata yang mau Jadi keluar tuh apa aja, terus plus pakai iya, karena pakai bahasa Inggris ya. iya sebenarnya karena nervous sih Mas. Terus habis itu emang pertanyaan itu saya nggak nyangka bakal ditanya Nggak gitu. nyangka ke situ. Tapi itu Iya. logis, maksudnya tadi yang Mas Edwin lari ke situ tuh logis. Jadi maksudnya siapin juga pertanyaan apa jawaban kalau misalnya pertanyaan kayak gitu. Kalau misalnya tadi kan intinya Mas Edwin bilang kalau itu sebenarnya semacam prestasi yang biasa aja gitu ya. Kenapa dicantumin Iya. gitu kan? Nah itu Nah, mesti iya. ada dari Jahat sekarang bilang gitu, enggak, itu prestasi yang membanggakan itu. Emang enggak Mas maksudnya Edwin itu nih. benar maksudnya larinya kan ke situ. Nah Fajar tuh mesti Iya. bisa nyiapin jawabannya nanti kalau misalnya pertanyaan kayak gitu itu karena saya dulu juga inget ditanyain masalah prestasi juga dan itu Iya, benar. akhirnya setelah berapa menit ya baru dia puas terus dia baru ngomong gitu ngangguk kepala gitu loh jadi mestinya siap-siapin juga kayak gitu. Nah cuman masalah bahasa Iya. Inggris nggak tahu nih Mas Edwin kalau nggak salah sebenarnya kalau misalnya ini kan kita bisa milih kayak bicara apa menjawab pakai bahasa Indonesia ya Ya, kalau bisa. kiranya memang dirasa sulit ya bisa ya Mas ya. Bisa. Ya. Ya, Daripada mentok kayak mentok, tadi Mas, ya izin aja. Paling daripada juga mentok, ya impressionnya berkurang. iya. Tapi kan harusnya ya nggak masalah ya, maksudnya Masalah. kalau dirasa mentok biasanya bahasa Inggris tuh kalau misalnya setengah-setengah hanya digunakan di bagian depan ya Mas Edwin ya, yang terkait penjelasan diri, umum, CV segala macam. Karena kadang mungkin kalau di bagian yang sifatnya substansi itu malah interviewernya juga mungkin karena dia nggak nguasain, nggak tahu kosakata yang misalnya digunakan di bahasa Inggrisnya, jadi memilih menggunakan bahasa Indonesia. Itu sih apalagi ya. Tapi takutnya interviewer asli kan dia backgroundnya sama dengan Ditamain sama subjek yang Mas dipilih. Fajarnya ya. Iya. Takutnya Iya. lebih. Mas Fajar belum riset masalah mata kuliahnya apa aja ya? Betul, saya tanya itu. Tadi saya udah nyebutin sih cuma 3 tadi. Ada formulasi kebijakan publik, analisis kebijakan publik, sama sistem teori kebijakan publik kalau nggak salah deh. Oh, itu judul mata kuliah ya? Iya di Unpad kalau nggak salah deh. Nah, jangan yang Unpad kalau bisa berarti kan karena pilihan pertamanya UI, riset yang UI Mas. Iya, Dulu iya. pas Iya Mas, saya nggak tuh Mas Edwin, pas 2019 itu saya di SA itu juga mesti ditulis mata kuliah yang akan diambil. Mata kuliahnya apa, ada berapa kredit, ada berapa SKS. Iya. Kan ya? Satu semester berapa SKS, Mas? Kenapa? Satu SKS, enggak Mas Fajar, satu SKS. Satu semester berapa SKS? Oh ya Mas Fajar. Belum ini juga UI, ya? Mas. Belum. Iya. Soalnya di SI sekarang itu kan dia bukan bukan rencana studi ya, tapi lebih ke rencana pasca studi.
Makanya saya kurang ini sih kemarin nggak mempersiapkan itu, Mas. Terus kalau saya cari di istilahnya di Google gitu-gitu, si jurusan ini tuh kayak ketemu. sedikit, yang banyak itu magister ekonomi pembangunan kalau nggak salah. Nah kalau saya ini kan magister perencanaan kebijakan publik ya. Nah itu kalau Sama saya lihat Tiura. dari orang-orang Kemenko, gimana? Tuh ada Sama ya? Ada Tiura. Nih ada ini. Tuh, ada tuh. Oh, supply. Wih, banyak Mantap. banget itu. Ada banyak sih yang MPKP, ada Tiura, ada Dini, Dini IPB ya. Ada siapa namanya yang deputi 2? Nancy. Ridho, ada Nancy. Ridho. Mas Rido. Coba tanya ke mereka aja, minta silabusnya. Kalau Iya, misalnya. Mbak, kalau kebijakan publik sama kebijakan pembangunan di UI berarti beda kan ya? Soalnya saya kemarin yang Jangan kebijakan, sampai ada pertanyaan gitu ya ntar pas interview ya. iya soalnya, iya Gimana, gimana Tiura? Mbak? Kayaknya kalau setahu saya tuh kalau yang pembangunan itu S1 deh, ekonomi pembangunan. Cuman itu nomenklatur lama. Jadi kayak sekarang kalau S1 ya ekonomi gitu. Mungkin kalau misalkan untuk jurusan itu lebih kepada konsentrasi nanti kalau untuk S1 ekonomi pembangunan. Tapi kalau untuk S2 ya cuman ada MPKP itu gitu. Nah, ini sekalian masukan juga boleh nggak ya, Mas Edwin, Mas Sakti? Silakan. Boleh banget. Jadi sih tadi pengen menyorot yang tadi tentang kenapa sih milih MPKP UI dibanding pilihan kedua sama ketiga tuh, kayak tadi ada pertanyaan itu ya. Unpad sama Ada UGM. pertanyaan itu ya, kayaknya. Nah, terus kan tadi kalau seingat saya tuh Mas Fajar tuh ngomong, kalau di MPKP tuh lebih ke perencanaan gitu. Terus kalau di Unpad atau di UGM tuh lebih ke implementasi gitu, bukan ya? Iya betul Mbak. Iya, jadi aku sih cuma mau saran gitu, kalau untuk proses kebijakan publik itu setahu saya dimanapun sekolahnya itu kebijakan publik itu dalam satu dalam satu siklus gitu. Yang pertama ada perencanaannya, gimana implementasinya, gimana formulasinya, dan gimana evaluasinya pun di Kemenko kan juga gitu ya kalau berdasarkan fungsi dan tugas pokok ya. Jadi sebisa mungkin mentang-mentang jurusan MPKP UI itu judul nomenklaturnya tuh perencanaan ekonomi gitu, tapi sebenarnya yang dipelajari itu bukan cuman gimana kita mau formulasikan kebijakan gitu, tapi justru kalau saya selama 2 tahun kuliah ini yang banyak disorot tuh gimana sih implementasi kebijakannya itu, terus evaluasinya tuh gimana gitu. Nah dari implementasi dan evaluasi itu yang justru banyak tugas-tugas mahasiswa itu untuk mengkritisi 2 hal itu yang kemudian kita dipaksa untuk meng-create atau memberikan rekomendasi gimana sih sebenarnya kebijakan publik yang bagus gitu. Jadi kalau kalau Mas Fajar hanya menyoroti MPKP itu hanya lebih ke perencanaan gitu, itu kalau menurut saya sih kurang pas gitu. Mungkin bisa ditambahkan, saya nggak tahu ya ini jadi bumerang apa enggak gitu. Kenapa pilih UI? Ya mungkin bisa dilihat dari kalau teknisnya gimana peringkat UI dibandingkan dengan universitas lain gitu. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan atau jawaban Mas Fajar untuk alasan kenapa pilih UI dibandingkan dengan universitas-universitas lain gitu. Gitu sih Mas. Oh iya, satu lagi di MPKP itu udah nggak ada konsentrasi untuk kurikulum terbaru. Tadi kan Mas Fajar kalau nggak salah bilang mau ngambil konsentrasi ekonomi globalisasi gitu ya? Iya Mbak. Nah, itu sejak kurikulum 2020, sejak saya masuk, itu nggak ada kekhususan atau konsentrasi gitu. Jadi mungkin Mas Fajar bacanya di web ya, itu emang web itu emang kurang update gitu juga. Nanti saya coba kasih bahan-bahan sosialisasi waktu saya masuk deh. Itu banyak informasi-informasi update yang mungkin bisa jadi kelebihan Mas Fajar. Oh, ternyata calon kandidat award ini udah mengulik lebih dalam loh informasi-informasi dari universitas yang ada gitu. Oke, gitu aja Mas Sakti, Mas Edwin, Teh Desi. Mantap. Mantap. Makasih Mbak Tiura. Iya. Kalau fakultasnya sama nggak sih, Tiura? Kan kalau MPKP UI di Fakultas Ekonomi. Kalau di yang lain itu fakultasnya sama tuh nggak? Visipol nih. Atau fisip?
UGM Visipol. Aku kurang tahu deh kalau itu. Kayaknya soalnya biasanya kalau misalnya fakultasnya ekonomi, dia kayak nuansa ekonominya lebih ketara gitu. Kalau misalnya fisip, dia lebih belajarnya sisi politik sosialnya, mungkin bisa diangkatnya di situnya gitu. Oh iya bisa juga karena Ya. dia jadi. Tapi itu perlu searching dulu ya di universitas lain tuh masuk fakultas apa gitu. Tapi emang benar kalau emang apa namanya dia satu-satunya yang masuk fakultas ekonomi itu bisa jadi nanti dikaitkan ada sisi ekonominya Mas Fajar kerja di Kemenko gitu, bisa di link-link dari situlah dihubung-hubungkan di situ. Maaf Mbak Tiura, maaf mau tanya. Kalau berarti kalau magister perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan sama magister perencanaan dan kebijakan publik itu sama ya? Iya, itu kalau yang sebutan kedua itu bahasa lama sih, nomenklatur lama. Kalau yang sekarang itu perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan. Oh, Kalau yang soalnya dulu kalau tuh Kalau yang di aplikasinya Mas Fajar? Iya, aplikasi masih nomenklatur lama dia. Kalau nggak salah waktu zaman saya juga. Betul Mbak. Ya, makanya saya agak bingung. perencanaan dan kebijakan publik kalau nggak salah ya. Iya, kalau saya lihat di YouTube-nya juga terakhir kayak 2017 apa 2014 gitu, kayak udah lama kayak nggak ada ini. Oh jadi udah berubah ya Mbak ya? Bisa jadi nanti disampaikan aja kalau emang. Ya. Ya, Mas. Soalnya waktu apply di bukletnya pun adanya magister kebijakan publik, bukan ekonomi pembangunan ekonomi tadi gitu. Perencanaan ekonomi dan kebijakan publik. Iya, Iya, bukan kebijakan pembangunan. Kalau nggak salah di aplikasinya tuh perencanaan dan kebijakan publik ya, makanya MPKP gitu kan. Kalau sekarang betul, perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan kalau disingkat tuh sebenarnya MPEKP sebenarnya ya, cuman masih ke bawah yang lama gitu. Ntar kalau interviewernya bingung ya bilang aja udah update perubahan nomenklatur tapi di aplikasi masih yang lama gitu. Bagus tuh jadi poin nanti Mas Fajar. Oh iya ya gitu ya. Tapi saya baru tahu sekarang Mas Edwin. Iya, tapi harus ada bukti juga nanti benar nggak ini ada buktinya gitu. Nah, ini bisa jadi ini Mas Sakti bisa jadi pertanyaan ke peserta yang lain yang belum tahu. Iya. Ini Mbak Tiura ngomong-ngomong nih ya, dari berapa? Dari 10 ya Mas Edwin ya? Dari 8 itu MPKP ya kalau salah ya. Jadi pokoknya hampir semuanya kebijakan publik. Kebijakan publik, public policy atau tapi untuk yang UI MPKP ini berapa ya? Ada 3 atau berapa? 3 orang ya. Ya. Okay. Terharu loh. Gimana ya? Serumpun semua itu. Ya, jadi pengen tahu deh. Kami persilakan nanti Mbak Tiura yang ini, Mbak Tiura jadi mentor. Jangan-jangan Mas Rido nggak bisa promosi ekonomi ya, ilmu ekonomi ya? Enggak, karena kalau menurut saya ini karena jabatan fungsional kita analis kebijakan. Jadi nyarinya yang terkait dengan kebijakan. Oh, gitu. Itu ya. TDC aja tuh hampir ngambil double degree loh TDC loh. Luar biasa. Udah sempat konsul loh. Udah saya mau ngambil MPKP loh katanya loh. Ya, haus akan ilmu. Kan ngikutin Mas Fajar, katanya tujuannya memang untuk belajar. Oke. Ada lagi masukan dari Mbak Novika, Mas Danar? Danar lagi ini kayak. Tadi Desi belum tuh, Mas Edwin? Oh, Desi belum? Ya Allah. Maafkan. Udah bagus lah pokoknya Mas Fajar ya. Kalau saya lihat sih jawabannya beberapa tuh ada yang masih terlalu general. Kayak tadi Mas Edwin sampai tanya kan realnya kayak apa, empiricalnya kayak apa gitu-gitunya. Jadi kayak nanti usahakan setiap jawabannya tuh
langsung detail aja apa yang Mas Fajar bisa lakukan gitu. Jangan jawaban-jawaban umum gitu. Kayak tadi misalnya strength-nya Mas Fajar apa? Responsible kan. Terus saya tanya responsible contohnya apa? Mas Fajar tetap jawabnya umum gitu. Enggak, harusnya langsung aja ke contohnya, contoh realnya di lapangannya seperti apa yang Mas Fajar lakukan gitu-gitu sih. Terus tadi ada beberapa memang ini masih ada waktu nih seminggu lagi ya. Iya. Jadi masih bisa riset. Tadi ada beberapa yang kecolongan mau ikut organisasi tapi ternyata BEM nggak ada di S2 gitu-gitu. Iya Terus, gitu. kayak ditanya Iya, Mbak. SKS, tadi kan tanya SKS juga masih belum ada gitu. Jadi ini waktu 1 minggu bisa coba ajak Riset. ngobrol Tiura, tanya-tanya ngapain aja dia di MPKP. Iya Mbak, siap. Iya benar. Jadi kalau misalnya ditanya kan persiapannya udah ngapain aja, saya udah tanya-tanya ke alumni gitu, sampai diskusi gitu kan bisa tuh disebutin. Oh iya tuh benar tuh. Bukannya ada itu grup yang mentorship apa? Yang WA itu Mas Sakti? Oh, yang DN. Udah itu kan cuma buat nyebarin iklan muda doang itu sebenarnya. Iya benar. Itu kita iklan muda. Ya, tapi ini benar. Mbak Desi, saya jadi ingat masalah ngobrol sama alumni. Jadi dulu saya juga ingat ada pertanyaan apa, terus saya juga bilang saya sudah bertanya, sudah mencari tahu terkait kampus yang mau saya tuju. Nah itu Mas Fajar maksudnya insight-nya Mbak Desi itu betul tuh, maksudnya benar nanti akan dinilai kan sejauh mana riset kita, sejauh mana kita berupaya untuk kemudian mengetahui atau mengenali kampus tujuan kita. Itu juga perlu tuh nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Tiura. Iya, siap Mas. Sama yang tadi sih pertanyaan Sakti terkait misalnya allowance yang diterima berapa gitu. Jadi jangan sampai kita daftar LPDP tapi kita nggak tahu sebenarnya LPDP itu apa. Terus apa aja yang kita bisa dapat dari LPDP, apa aja kewajiban kita, misalnya nggak boleh kerja gitu kan, itu ada tuh di aturannya LPDP. Jadi kayak sebenarnya larinya mau ke situ, Des. Iya, tahu. Tadi juga gue tanya UMKM maksudnya ke situ, tapi ternyata udahan UMKM-nya. Ya, Mas. Kayak harus pahami juga LPDP-nya itu apa. Iya Mbak, siap. Iya. Saya malah ini ngapalin arti logo LPDP. Nah, itu saya agak bingung, Mas. Kan kalau waktu saya sekarang nih, angkatan saya nggak ada tes wawasan kebangsaan ya. Nah, berarti pas wawancara kira-kira ditanyainnya ya? Wah, itu saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Sama Mas Kan Edwin kalau ada dulu- 2 wawancara ya, Mas ya? Hah? Ada 2 wawancara aja sama Mas Edwin. Oh Ada yang iya, tes. kalau waktu saya nggak ada Mas, nggak ada pertanyaan tentang wawasan kebangsaan itu nggak ada. Maksud saya nggak tahu untuk yang Mas Fajar ini apakah ada, apakah nggak ada. Tapi tesnya ada nggak Mas? Tes TWK-nya Mas waktu itu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, berarti nggak ada. Kayaknya gara-gara ini ya, gara-gara rame ya Mas Edwin ya? Iya. Ini kan sekarang rame lagi tuh yang rektor apa tuh? Ya, TK. rektor Budi itu kan. Itu iya tes wawasan kebangsaan juga tuh. Enggak, bukan terkait wawasan kebangsaan, dia cuman Bukan ya? komennya apa di luar konteks apa terkait itulah. Itu Mas Danar, Mbak Novika mau open mic? Mau stand up? Ini aku dulu ya sebentar. Ya, silakan. Izin nih Mas Mbak, sebetulnya sama banget nih catatanku sama kayak yang dibilangin sama Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Sampai nyatet coba. Biasa loh, Vika loh. Aku suka lupa gitu. Jadi Ingin aku sekali ya. Ingin sekali Fajar berhasil itu. Bagus itu. Nah, ini kayaknya ntar aku kopas ya buat catatan Mas Fajar juga. Ini sama kayak si Mbak Desi sama Mas Sakti tadi. Menurut aku sih tujuan kuliahnya masih agak general gitu ya. Kalau bisa tuh disambungin sama matkul
sama research-nya profesor gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh ada semacam rumusan masalah gitu, urgensi kenapa kamu itu butuh untuk belajar di UI yang jadi pilihan pertama kamu gitu. Terus apa namanya, nanti setelah kamu belajar itu akan mendukung rencana jangka menengah pribadi dan institusi gitu. Kamu research kan makulnya, tanya sama yang Mbak Tiura itu, matkulnya itu nanti mendukung mendukung pemecahan masalah dari urgensi yang sebelumnya itu. Kalau aku kemarin tuh jadi waktu mau interview kan sempet coba untuk mocking interview juga tuh sama teman-teman abdi muda gitu. Terus aku mocking interviewnya itu enggak, kalau ini kan cuman Mas Fajar sendiri kan, kalau aku tuh kayak langsung bertiga gitu. Jadi aku ngedengerin yang sebelum aku gitu. Itu kayak ya ampun kayak sangat well prepare gitu. Aku langsung jiper. Jadi jiper ya, jadi jiper. Aku langsung begitu selesai mocking interview tuh aku langsung cari jurnal, cari cocok logi yang bisa aku bikin untuk rumusan masalahnya, teorinya apa. Jadi tuh waktu interview juga aku bilang berdasarkan jurnal ini, aku waktu itu tuh kayak berdasarkan jurnal dari Manager of International Law Organization apa gitu aku lupa. Itu tuh bilang kalau Indonesia itu lag di bagian ini, seharusnya tuh begini-begini. Nah di universitas ini tuh ada makul yang mendukung. Jadi kayak kayak apa ya, ada kuncinya gitu loh. Jadi kita tuh kuliah itu memang untuk memecahkan masalah gitu. Jadi mungkin bisa research lagi jurnal, konsul sama Deputi 4 kalau mau UMKM, sama tanya-tanya Mbak Tiura tentang yang matriksnya itu. Cari cocok loginya gitulah. Terus untuk hubungan antara kuliah dengan masa depan gitu, tadi kan Mas Fajar sempat bilang kalau mungkin nanti saya akan kembali ke SDM atau nanti atau ditempatkan di kedeputian gitu. Mendingan langsung tembak aja pede bilang ya nanti kalau balik besar kemungkinan saya akan menjadi analis kebijakan seiring dengan adanya perjafungan inilah kayak gitu. Nanti saya akan menjadi analis kebijakan jadi sesuai dengan matkul kebijakan publik. Jadi jangan galau walaupun nanti emang balik ke SDM gitu ya, entah akan ditempatkan di kedeputian atau tetap di SDM. Jadi kayak yakinin aja gitu kita bakalan belajar kebijakan publik, terus nanti jadi analis kebijakan, terus nanti menangani hal itu di UKM itu. Mungkin sekarang belum, tapi saya positif mengikuti perkembangan perjafungan ini, saya akan jadi analis kebijakan gitu. Terus selanjutnya juga jangan bilang mungkin nanti saya ikut ekskul gitu. Jadi kayak bahasanya itu jangan mungkin nanti saya akan ikut ekskul BEM gitu. Tapi mungkin bahasanya kayak diganti saya berencana untuk ikut apa gitu nanti karena mendukung bla 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 kayak gitu. Misalnya saya mau ikut UKM A karena akan mendukung bla 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 saya kayak gitu. Bisa survei juga tuh ke Mbak Tiura ada organisasi apa aja, terus biar bisa cocok logi gitu sama pengembangan pribadi kamu. Kemarin aku juga sebelum interview itu tanya ke alumni kampus tujuanku gitu. Terus aku jadi tahu kalau oh iya nanti kalau misalnya aku kan tujuannya luar negeri tuh deket daerah KBRI gitu. Terus oh iya nanti di sana Mbak bisa bantuin KBRI gitu buat nyusun statement legal hearing gitu. Kalau aku bukan ikut UKM sih jatuhnya, pokoknya ikut kegiatan aja yang mendukung pengetahuan aku, tapi juga memperluas networking juga gitu. Jadi nggak cuma hanya memperluas networking atau pengalaman aja gitu. Kayak mengimplementasikan ilmu yang kita pelajarin sekalian juga kayak gitu sih. Kemudian juga sama perlu riset berapa tuitionnya, berapa living cost-nya dan allowance-nya. Terus terus kemarin aku juga sempat ditanyain sih tentang skripsi S1 gitu. Ditanyain skripsi S1-nya tentang apa, dijelasin kayak gitu sih. Terus kalau untuk wawasan kebangsaan itu sih karena aku
tujuannya luar negeri kemarin tuh ditanyain gitu, Mbak kan Mbak Mbak punya udah punya pasangan atau belum kayak gitu. Kalau belum tuh nanti di sana dapet jodoh orang bule Bule. gimana, balik atau enggak kayak gitu-gitu. Kalau yang luar Iya, negeri iya. ya. Nah, kalau yang dalam negeri nih aku nggak tahu deh wawasan kebangsaannya kayak gimana. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Siap, Ntar siap. aku Makasih Mbak Vika. Heeh. Fajar kapan Jar ini Jar? Wawancara Jar? Belum keluar Mas jadwalnya Mas. Tapi kira-kira akan semingguan lagi ya? Belum, Di mulainya tanggal atas 16, Mas. Oh, ya 16 di atas tanggal sampai kapan 16 Mas? Aduh lupa. Pokoknya sampai Juni. Oh, oke. Berarti kira-kira mungkin sekitar 1 minggu sampai 3 minggu ya ya. lagi ya. Mm-mm. Nah, ini Cukup banget loh. ya Mas Edwin, Mbak Desi, Mbak Vika tadi. Kalau boleh jujur memang tadi Fajar itu mungkin karena ini cuma simulasi aja ya. Cuman ini bisa jadi pemantik. Tadi kan Mbak Vika cerita di saat dia mocking itu dia ngelihat yang lain tuh lebih well prepare. Sebenarnya dengan kita lebih well prepare dari jauh-jauh hari Jar itu akan lebih membuat kita lebih siap dan lebih terinternalisasi di pikiran kita. Jadi mungkin yang malam ini bisa jadi kritik buat Fajar untuk kemudian nanti riset semuanya tadi ya masalah living allowance, masalah apa tuh. Nanti mungkin ada pertanyaan nanti kalau misalnya di UI akan kos di mana itu hal kayak gitu. Terus karena larinya mau ke arah apakah akan cukup living allowance-nya. Tadi Fajar udah lumayan bagus sih menjawab kalau misalnya kan ada gaji lain. Tapi hal-hal lain kayak misalnya tadi mata kuliah, terus kemudian mungkin SKS, tadi bahkan Mbak Vika udah ngasih insight juga terkait riset ada basis jurnalnya segala macam. Ya, harapannya nanti Fajar dari situ bisa nyari poin-poin apa yang kurang biar nanti lebih ini lagi Jar. Kalau dulu saya tuh bahkan sampai ditulis sih, jadi maksudnya biar benar-benar ingat kemungkinan pertanyaannya apa terus tulis tangan, jadi tahu nanti kalau misalnya pertanyaan ini akan bisa jawab ini segala macam. Itu sih Mas Edwin, Mbak Desi. Terakhir mungkin dari saya. Mangga. Ya, semua catatannya maksudnya bukan ini ya Mas, bukan untuk menjatuhkan Mas Fajar nih sebenarnya. Sebenarnya buat Gak apa Mas. pemantik Mas Fajar aja berarti belum kurangnya Mas Fajar tuh tadi kurang di risetnya. Kalau menurut kami ya, kurang di riset mengenai kampus, mata kuliah. Kalau terkait dengan pekerjaan dan itu kan sudah bisa ini ya. Tapi yang di luar yang Mas Fajar belum kuasai itu, mumpung ada waktu itu harus. Saya betul tuh yang Mbak Vika tanyakan juga tuition fee, uang semesteran di UI berapa. Saya ditanyakan juga itu tuition fee saya berapa waktu itu. Terus kalau saya dibandingkan dengan Mas Sakti berapa tuition fee di Leeds, berapa kalinya berapa bisa membiayai berapa S2 di dalam negeri katanya. Saya dibandingkan kayak gitu. Mas sorry, to skip. Tapi Fajar tuh cukup riset yang pilihan pertama kan kalau salah ya? Kenapa? Ya kan? Maksudnya dulu enggak, kalau Mas. saya sih pilihan kedua, pilihan ketiga nggak ditanya detail, cuman yang Ya pilihan memang tidak ditanya detail, tapi harus di riset juga. Ya, takutnya lompat-lompat gitu juga. Oke. Tapi memang fokus di pilihan satu sih. Karena kan saya ragu-ragunya tadi kalau UI itu lebih dulu pengumumannya atau seleksinya dibanding pengumuman LPDP. Iya. Benar. Nah, kalau gitu kan ada kemungkinan kalau Mas Fajar misalkan UI-nya kelewat nih. Antara yang setelah LPDP itu yang pilihan kedua, ketiganya. Berarti harus matangkan lagi rencananya. Apakah akan tetap milih UI, MPKP, atau ke Unpad atau UGM. Itu aja paling konsistensinya. Default tahun depan. Ya, pilihan-pilihannya kan ada tuh, tinggal diinikan lagi aja.
Kalau udah keterima, si UI itu maksimal bisa di-defer itu 2 kali semester. Jadi bisa ke semester Tuh, depannya, ada info lagi bisa tuh. ke tahun depannya. Itu maksimalnya maksimalnya 1 tahun itu. Jadi nggak bisa lagi di-defer gitu. Jadi kayak harus disesuaikan sama rencana hidupnya Mas Fajar. Betul. Iya. Ya, nggak ada lagi ya? Atau Mas Fajar ada yang mau ditanyakan? Biar nggak penasaran. Iya sih, apa? Tadi kalau yang info-info kayak tuition fee gitu-gitu, itu di web LPDP-nya emang nggak ada kan ya, Mas? Apa ada Nggak, sih? di kampus, Mas. Tuition fee ada, kalau yang terbaru juga ada. Kalau nggak salah tuh 27 juta ya satu semesternya. Tapi itu uang pertama sama uang daftar, apa sih gitu-gitu. Tapi semesterannya berapa belas juta gitu. Ada kok, Mas. Di LPDP Di gitu. oh, Ada buku panduan. di webnya LPDP atau di bookletnya atau gimana? Tuition fee Kampus kan, kayak itu. tuition fee Ui. ada di UI-nya. Oh ya, UI. Oh, UI, Mas, bukan LPDP. Iya, Di di kampus web UI. masing-masing. Jadi riset. Harusnya ada sih. Kalau yang kayak apa? Uang saku gitu-gitu kan? Uang saku ada di Itu buku LPDP. Ada di buku panduan. Kalau Jakarta 4 Oh, iya. juta, Mas. 4 juta. Gua Oh, kasih tahu. udah di-resetin tuh. Bukan Luar biasa. yang di buklet itu, Mas. Bukan yang di buklet apa beasiswa targeted. Ada, pokoknya cari lagi. Ada yang Panduan keuangan. buku panduan. Kan ada yang kampus-kampus tuh, daftar kampus, kemudian ada buklet pendaftaran, buku panduan apa daftar kampus, terus apa gitu. Nah, itu ada lagi yang Oh iya. terkait dengan keuangan. Buklet apa sih, Monef? Bukan ya? Nih. Kita Nah. forward nih. Di grup aja. Iya. Ya, oke. Ada lagi, Mas? Ya sama tadi mungkin saya ntar cari-cari jawaban yang itu sih, bener yang menghubungkan antara apa? Kan saya tahu kalau S2 banyak yang beda antar background ya, Mas ya. Maksudnya background akuntansi dia jadi apa, ini jadi apa. Saya sih taunya banyak yang beda, makanya saya juga mau beda kan. Tapi saya emang tadi sih masih belum bisa menghubungkan antara jurusan saya sama apa background saya sama jurusan yang saya sekarang ambil gitu. Kurang di situ sih mungkin. Iya, lebih ini aja, Mas. Lebih nanti coba ditulis aja kira-kira kalau pertanyaan gini, gue bakal ngejawabnya kayak gimana. Jadi nanti konsisten. Ya mungkin ini aja sekedar sekilas ini. Kebijakan publik itu kan multidisiplin, Mas. Sebenarnya kalau Mas Fajar pilih kebijakan publik ya that's fine, nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman tinggal apa tadi narik benang merahnya ini biar Mas Fajar enak nyambunginnya ini gimana gitu. Nah itu kan yang perlu perenungan lagi dari Mas Fajar ini. Oh ini nyambungnya ke sini. Kalau kebijakan publik kan kata Mbak Tiura sebenarnya payungnya sama ya. UI cuman kapasitas seleksinya terkait ekonomi, UGM politik dan tapi apa ini benang merahnya? Mas Fajar pengen seperti apa? Tapi jangan terlalu melenceng dari ininya, Mas, pakemnya lah gitu. Terus ya itu kalau menurut saya sih jangan terlalu awang-awang sampai tadi UMKM ke internasional. Oh iya, tadi tuh benar Mas Edwin tuh. Ya benar-benar. Yang mungkin misalkan bagaimana mengembangkan kebijakan seperti apa yang UMKM di masa pandemi atau bagaimana yang bisa lebih real gitu daripada ke internasional. Kayaknya tadi agak ini ya agak apa ya? Blank. Kalau di Deputi 4 kenal siapa Mas Fajar? Yang UMKM kalau bisa tanya-tanya juga gitu ke ada Romi, Jasmine. Iya benar-benar. Gitu. Isu yang lagi hangat siap. gitu, tanya. Iya,
kebijakan yang Iya, lagi Mbak. dirumuskan apa gitu. Jadi tahu Iya. perkembangan kebijakan UMKM saat ini gitu, sama kondisinya. Kalau saya tahunya ini kebijakan minyak goreng, jadi nggak tahu UMKM. Nah itu, Mas, saya mau dong Apa? kebijakan minyak goreng. Tugas saya itu nanti saya. Wanipiro. Nanti dong. Jadi di sini dong. Wanipiro. Ini dong, Terus, baca Mas. dong, Ibu. Mas Fajar, kalau beda background sebenarnya sama S2-nya nggak apa-apa kok gitu. Soalnya saya juga kan ambil public policy. S1 saya planologi. Jadi emang beda gitu, nggak apa-apa. Tapi Mas Fajar Des, harus, lu sama pekerjaan lu sama. nah Fajar itu beda gue juga. mau bilang itu. Jadi Nah itu yang perlu- kerjaan saya yang per- susah nih, saya di SDM. Nah, ikutin kata Vika. Jadi Mas Fajar Pede aja nanti akan menjadi jadi analis kebijakan. betul. Jadi sudut pandangnya itu. Jadi sudut pandangnya bukan Mas Fajar mau balik ke SDM nih, tapi Mas Fajar akan menjadi analis kebijakan. Ikutin Kita tadi sarannya Vika. udah bagus baru jawabannya tadi kan. Iya. Jadi maksudnya fokusnya di situ gitu. Nggak apa-apa akuntansinya beda sama ini, sama apa namanya, sama kebijakan publik. Tapi kan Mas Fajar nanti ke depannya akan menjadi analis kebijakan. Jadi nyambung gitu. Ditekaninnya di situ aja sih. Siap. Banyak berarti ini ininya Mas Fajar. PR-nya banyak, Mas. Itu tantangan, Mas, kalau misalkan ini bisa teratasi. Oke, saya kembalikan ke yang punya Zoom kalau gitu, Mas Sakti. Terima kasih. Oke. Ini udah mau jam 11 malam ya, luar biasa memang. Iya. Oh iya. Aduh, mohon maaf ya Mas, Mbak. Maaf. Karena tadi jam 10. Ya nggak apa-apa Mas Fajar. Ya mudah-mudahan Mas Edwin, Mbak Desi, masih ada Mbak Vika juga, tadi ada Mas Dandra, Mbak Tiura. Ya mudah-mudahan harapan kami kan kita saling support ya, saling dukung, dan mudah-mudahan ya Mas Fajar dari sini bisa benar-benar lulus ya. Jadi gini loh, tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Desi ini terakhir sedikit ya Mas Fajar. Des, bukannya kalau DN itu peluang keterimanya itu bisa dibilang sudah sangat besar gitu kan. Desi malah cerita, oh enggak kok, banyak di kita yang dia DN pun nggak lulus. Artinya, ya Mas Fajar juga jangan kemudian mungkin ya amit-amit jangan sampai ada pemikiran apa ya, entah mengentengkan atau meremehkan atau apa ya. Tapi harapannya benar-benar juga dipersiapkan dengan maksimal. Jadi pas nanti hari H itu jangan kayak saya tuh abis wawancara itu sempat kalau nggak salah dulu sempat akhirnya malah ngobrol sama Desi cerita kalau misalnya pas diwawancara ngerasa nggak maksimal segala macam. Nah harapannya itu nggak terulang di Mas Fajar gitu. Jadi Mas Fajar bisa apa namanya bisa berikan yang terbaik. Benar-benar bisa kemudian jadi awardee. Itu sih Mas Edwin, Mbak Desi ya, dan masih ada Mbak Vika. Tapi kadang kalaupun misalnya rasanya kita itu meragukan gitu, kan kayak Sakti dan gua gitu, itu merasanya kayak aduh kita nggak lolos nih gitu. Tapi lolos gitu. Jadi maksudnya jangan juga jatuh gitu loh. Ketika nggak bisa jawab jangan jatuh juga gitu, karena buktinya banyak Danar, Sakti, Desi gitu sampai nggak berani buka hasil wawancaranya saking nggak pedenya ketika wawancara gitu, tapi ternyata lolos gitu. Jadi jangan juga turun motivasinya ya ketika nanti ada pertanyaan yang jawabannya nggak bisa jawab misalnya, atau jawabannya agak bicara sama pewawancara, tetap semangat aja. Iya. Kayak tadi misalnya kalau ketahuan salah riset tuh masalah BEM, kan sama Mas Edwin langsung masuk. Itu jangan kemudian jadi ini ya ngedown ya. Iya. Itu biasanya banyak yang ngedown ya Mas Edwin ya, pas tengah-tengah kayak Mandana cerita kayak gitu, salah kayak riset. apa ya? Latihan mental Mas, latihan mental. Iya, jawabannya itu harusnya gimana Mas? Ini ya mungkin terima kasih atas koreksinya, akan jadi bahan evaluasi gitu ya. Gitu kali Mas Edwin ya, maksudnya biar lebih ya agak sopan aja nanti ke interviewer. Kalau misalnya dikoreksi di tengah-tengah. Karena mungkin di saat dia ngoreksi di tengah-tengah langsung, kan dia pakai lab.
mungkin kalau Zoom berarti kan di Zoom ya. Ya mungkin memang kesalahannya itu bukan fatal ya, tapi emang kontras gitu. Jadi dia langsung masuk di tengah-tengah. Kita kan mungkin Mas Edwin, emang ada BEM di S2 kan tuh ada sesuatu yang memang secara logik mungkin kayaknya nggak mungkin nih, makanya dia langsung masuk kan. Jadi Fajar, kalaupun ketemu kayak gitu ya nggak usah terlalu ngedown. Oke, Mas Edwin, Mbak Desi, sudah 10.50, kita sudahi saja ya. Sekali lagi, makasih Mas Edwin, Mbak Desi, Mbak Vika, Mas Fajar juga sudah bersedia hadir hampir 2 jam. Nanti ini rekamannya akan disampaikan juga. Jadi Mas Fajar bisa ngelihat lagi hasil mocking interviewnya itu seperti apa, sehingga celah-celahnya itu bisa juga ditutupin. Juga nanti ini akan di-share ke teman-teman juga ya Mas Fajar. Jadi maksudnya teman-teman juga nanti bisa belajar satu sama lain. Maksudnya nanti Mas Fajar juga bisa ngelihat mocking yang lain juga, jadi bisa saling belajar. Kira-kira itu. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, kita sudahi dulu. Terima kasih kesediaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sakti, Mas Edwin, Gaji Mbak saya Desi, jangan Mbak ditahan Vika. ya. Iya, siap. Gaji saya Iya, Mas. ditambahin dong.